Apa kabar Victorian? Kali ini kita sekarang berada di kulineran lagi di sekitar jalan apa? Edo. Terkenalnya Mawar. Oh, Jalan Mawar. Oh iya iya, ini Jalan Mawar. Yaitu Jalan Bunga-Bunga Kembar. Dengan langsung kita duduk bareng, bincang-bincang bareng. Makannya udah tadi. Sekarang tinggal bincangnya dengan Mas Gunawan. Mas, ini adalah namanya pangsit dan bakso Gendut. Namanya Gunawan. Tapi kenapa gendut dan orangnya olahragawan kelihatannya. So gendut, Mas. Aku ini udah generasi kedua. Jadi per 2016 sama kakak udah mulai ngurusin ini. Sebelumnya saya wartawan di Tribun News di Bali dan Pasar. Oh, wartawan dulu. Dulu wartawan 2 tahun. Sebelumnya saya di Resto di Surabaya, sempat di Hotel Tugu juga. Dulu di kuliner, bagian masak. Kemudian mungkin 4 tahun kerja di titik penat. Oh, kayaknya enak kuliah nih, kuliah lah di UMF. Terus Muhammadiyah? Iya, Muhammadiyah. Angkatan 2009. Jurusan Komunikasi, jurnalistik. Visip. Visip. Pak Sugeng. Oh iya, Pak Sugeng. Pak Sugeng kan stand up comedy. Habis itu barulah saya langsung 1 bulan melamar langsung ke Tribun News Bali. Terus habis itu rencana membuka cabang di sana. Cuma kayaknya cabang apa nih? Cabang ini, iya. Melanjutkan usaha ayah. Pengen lah sampingan. Akhirnya kalau bapak bilang, "Oh ya, aku pengen jalan-jalan toh deh." Akhirnya ya kita. Cuma waktu ke sini warungnya masih di belakang Belabang Biru itu, Pak. Oh iya iya. Masih ada 3 kalau nggak 4 meja kecil. Betul. Oh, 3 waktu meja. itu masih segitu. Itu tahun berapa? 2016. 16 ya. Oh ya? Baru 2018 ini kami rehab total. 2016 itu masih kecil. Masih kecil. Berapa 3 meja? 3 kalau enggak 3,5 dibilang. Wow. 3 meja, yang satu hadap ke tembok. Kita cuma ada 2 karyawan. 2 atau enggak 3 lupa. Terus tadi udah kayak di India guys, banyak motor lewat di pinggir jalan. Terus habis itu 2018 lah saya sama kakak ngobrol kayak berani nih di rehab. Kita jualan dulu di depan sini selama 2 bulan, 1-2 bulan. Baru akhirnya saya bikin. Ada banyak pertanyaan jadinya. Sebelum saya kesampaian dulu nih. Berarti ini dari tahun guys, dari tahun 1985. Jadi 1985 dulu di ayah. Bapak ya. Sama ibu di mana awalnya? Sumbersari. Depannya pom bensin Brawijaya. Situ pom bensin Bendungan Sutami kalau orang bilang. Cuma itu masih disebut Sumbersari. Bukan Brawijaya dong. Muhammadiyah, kampus ekonomi. Iya, Muhammadiyah. Sebelahnya Muhammadiyah, kampus 2. Kampus terus dikit ada tempat kecil. Sekarang masih ada. Oh, masih ada itu? Kalau dulu awalnya di depan PAS, depannya pom bensin. Terus karena dulu dijual, terus nggak ketemu jodohnya, akhirnya bapak sempat ke Kalimantan. Sampai tahun berapa di situ? Aduh, agak lupa. Pokoknya aku SD itu bapak ke Kalimantan selama 6 bulan. Terus balik itu beberapa bulan sebelum tragedi Sampit. Oh ya. Baru ke Kedai yang ada di Sumbersari sekarang. Tahun itu lupa tahunnya ya. Kedai Sampit itu 2099 ya. 2000-an. Iya. Aku masih SMP. Di situ pulang SMP langsung ke warung. Udah kuliah tuh Mas. Apa udah kuliah? Ke warung itu Sumbersari depan pom bensin itu ada nasi Padang di situ, ada yang dulu tempat bapak sekarang jadi tempat cukur kalau nggak salah. Oh iya. Kalau sebelah sana lagi ke kampus itu ada Sakera dulu. Sakera yang sangat terkenal. Sakera terkenal itu zaman kami 96. Makan di situ. Sekarang dia security di UMM. Hah? Bayangin lah. Dulu segede itu Sakera. Siapa yang si bapak itu apa anaknya? Anaknya yang agak gendut. Mas siapa sih namanya itu? Oh ya? Iya. Kalau ada event dia di security-nya UMM ngurusin motor. Orang semua kali anak saya termasuk nomor 1 penikmat Sakera. Resto nomor 1 ibaratnya di area Yes. Tahu telur. Kikil. Kembali nih, jadi ngomong masa lalu jadi kita. Oke, ini 985 kemudian berlanjut. Akhirnya di sini tahun berapa, Bapak Ayah? Kalau di sini tuh sebenarnya dulu ada Pak D kalau Oke. Baru diambil bapak tahun 2000-an kalau nggak salah. Oke. Sakit kemudian virus bapak. Terus itulah ada peningkatan. Bapak dilema kalau di sini dikasihkan ke karyawan kayaknya sayang. Dilihat dari prospeknya tempat parkirnya lebih
Oke, akhirnya bapak yang ngurusin sini, yang sana dipegangin orang. Karyawan. Terus sana sekarang masih ada? Ada masih ada. Oh masih ada bakso, namanya bakso Sama, Gendut ya. Depannya Gang 6. Berarti sudah 2. Sana dihandle siapa karyawan? Ada karyawan. Bukanya sore. Ntar buka jam 2 jam 3 mereka berangkat. Nanti jam 4 setengah 5 udah buka. Kalau yang di Tirta Utomo UMM Kampus 3 itu ada lagi. Ada. Tirta Utomo di Tirta Utomo Gang 2. Jadi habis Terminal Landungsari yang kiri ya itu kiri. Nah, terus gang pertama yang arah perumahan. Gang pertama kanan Iya, perumahan kanan. Tempat kedua. Yang pojok kan banyak apa? itu sejak kapan tahun itu? Itu 2 tahun ini. Oh baru. Itu yang pindah-pindah dari itu yang kantor buat cabang itu ide iya. sampean atau Itu kalau bisa dibilang manajemennya saya sama istri. Oh, di ya sana udah, buat trial. Kita mulai masuk. Nah. Berarti sampean gabung 2016. Yang ngurusin ini sama kakak 2016. Kenapa Terus, sebelum 2016? Kenapa? Saya pertanyaan terakhir tertarik dengan kenapa sampean harus keluar dari Tribun? Pinginnya apa? Biar menjawab semua yang lain. Kadang-kadang orang udah nyaman kerjaan, punya gaji, udah nih nggak mau bisnis. Iya. Awalnya bingung harus ngapain nih. Oke. Akhirnya ketemunya satu adalah saya punya waktu lebih fleksibel. Terus yang kedua masih muda nih. Oke. Kita bisa habiskan masa gagalmu ya. Kita bisa ngapa-ngapain ini. Yang ketiga ya pastilah income lebih tinggi, sangat lebih tinggi. Tapi pasti dibilang orang maaf nih, Pak. Kan privilege. It's okay. Nomor 1, saya jual di situ dengan masih rombong karyawan 2. Gun kan nggak eman lah sarjana jualan bakso. Ya. Saya ingin itu. Terus akhirnya kalau untuk saat ini mungkin ya wis itu musuhku. Cuma pembuktian 1-2 tahun ini yang bisa kulakukan bagaimana ketika nanti 2 tahun ya wis itu jawaban. Kalau jangka waktu dekat kita mungkin agak susah. Apalagi sarjana komunikasi udah kerja di tempat yang udah punya nama, harus keluar ngurusin warung bakso yang harus saya lakuin dulu. Juga masih belum autopilot. Arek visip, komunikasi, ya kan? Muhammadiyah bisa, Muhammadiyah Pride. Muhammadiyah Pride. Oh, berarti jenengan jadi kesehatan. Saya di kampus 2 ekonomi. Oh, dulu masih di sana ya, belum pindah. Ekonomi memang eksklusif. Paling mahal sampai sekarang. Jadi kita di kampus 2 sana. Ini Unmu Pride ini ternyata. Dan guys, apa yang mendasar? Satu sisi orang bilang privilege, tapi ya rombong kecil. Ya apa kok bisa buat sampean memberanikan diri, Pak? Privilege tapi ya rombong, cuman 2 karyawan, cilik, tapi padahal sarjana, visip, 1-2-3 bulan memang masih berkecimpung dengan itu. Pikiran. Memang ketika nanti aku 3 bulan nggak ada peningkatan signifikan ya wis aku bakal keluar lagi nyari kerjaan yang memang aku untungnya untuk passion untuk kuliner ini aku masih seneng mas. Mungkin dulu basicku sebelum aku kuliah aku juga udah seneng masak. Akhirnya aku kuliah di VDC. Iya. Darah dari ibu. Oh ibu ya. Bapak aja. Akhirnya mungkin dari situ aku nyaman, terus selama kerja kok waktuku lebih banyak ya. Cuma mungkin itu aja pembuktian ke teman-teman ketika aku ngurusi rombong iki ya apa sih perubahanku, aku ndek rombong ambek aku ndek aku ini sarjana tapi dengan rombong ini aku bisa harus buat lebih dong, menunjukkan bahwa memang aku harus gitu kan. Pertaruhannya di situ. Makanya aku kasih ini 3 bulan aku mulai kenyaman, akhirnya dapat. Ya bisa nanti lihat 2 tahun ini ada nggak sih perubahan untuk singku pegang? Ya alhamdulillah ada sih. Apa yang dilakukan pada saat itu setelah itu untuk awalnya nyaman? Oh berarti Mas Gunawan ini dengan pergolakan pemikiran sarjana tapi kok kerja bisnis rombong gini, malu pergolakan berarti di apa namanya? Orang zaman sekarang bilang di apa Om Jawa kita ngenye ya apa? Iya yang ngece. Berarti ngece gitu, tapi kemudian beranikan diri. Step pertama adalah dibuat nyaman supaya nyatu di hati gitu maksudnya. Nyaman biar kerjanya itu all out ya. 6 pagi sampai jam 5 pagi kita pikirin terus 23 jam. Wow, dinikmatin betul. Untuk bisa menikmati apa yang dilakukan? Ikhlas atau ada lagi mungkin? Nggak tahu ya, emang dapat celahnya aja. Dapat celahnya aja. Aku suka ngobrol sama orang. Aku suka masak, usahanya ketemu. Oke. Kerja sendiri, turun tangan sendiri, sosialisasi sama sekitar. Kan sempat aku mau bikin cabang banyak, Pak. Saya punya teman namanya Yasir. Dia yang punya Tokebi. Dia kan pernah tahun 2000 berapa ya, jadi franchise terbaik se-Indonesia. Dia kanannya Hendy, teman kuliah. Iya. Habis dari situ ternyata dipilih 2
Mas kalau sama bisnis ya wes nanti rasa nomor 2. Iya. Kalau dagang ya tetap sama bisa komunikasi, cuma nanti untuk mengguritakan bisnis nggak bisa. Akhirnya kayaknya saya lebih prefer ke pilihan kedua sih. Karena kalau bisnis itu kemungkinan ya wes bisa nggak tahan lama, cuma bisa ngembangnya cepat, menarik keuntungan. Franchise. Sekarang lagi memang kemarin lagi marak franchise. Sangat sekarang mulai muncul lagi Bebe Caro dengan Mas yang di tetap Nanang. Mas Nanang. Kita ngomong beliau nih. Oke. Setelah sudah dapat nyaman, step berikutnya bagaimana build up, mengembangkan growth bisnis ini? Apa step apa yang dilakukan? Ngutang duit buat besarin tempat? Apa? Sorry, ngutang duit buat besarin ada tempat? Simpanan. Keren. Oh, bisnis biasanya kan ngutang, biasanya sekali ngomong gitu biasa. Ada peminjaman kemarin. Itu mah biasa orang bisnis. Iya, menyelesaikan pinjamannya supaya bisa buat grow awal. Terus itu mungkin branding sih sebenarnya. Dulu kan cuma Pak Sumi bakso yang gendut. Kenapa sih iso ngejual yang beda sama tempat lain? Loh, ini tempat tua. Akhirnya sejak 1985 saya munculkan. Legendnya itu ya. Dari situ kan beberapa tempat akhirnya namanya diikutkan. Iya. Bakso-bakso yang baru buka dia pakai nama sejak. Iya. Loh kok sejak? Iya, resepnya sejak saat di situ. Iya. Yang bikin narik kan itu. Dulu kan orang gendut. Terus ketika ada 85 orang, udah lama itu stempelnya. Legendnya di situ yang dijual. Iya. Baik pada saat pasang ini saja atau kemudian secara main juga. Awalnya untuk online memang saya gebrak di IG, Facebook, kita pasang iklan, nyoba sih aku. Ternyata memang pasarku itu bukan pasar anak sosial, anak jejaring sosial. Analisis banget sama masnya. Kalau dari temen itu kan dari segitiga kita kan di bawah. Cuma pasar kita lebih banyak di bawah. Segitiga semakin meruncing itu semakin kecil. Di bawah semakin banyak. Oke, betul. Nah itu aku PR-ku cuma ngerawat orang-orang yang sudah di sini sama mensoundingkan bahwa ini ada tempat tuwe. Dan enak. Akhirnya ya wis ngobrol sama istri yang bikin nyaman-nyaman orang apa sih ya wis kita pasang wifi. Kita rehab sing benar. Sebentar. Ada wifi? Free wifi. Guys, ada lagi wifi. Free wifi. Terus parkir ini kan pasti dulu orang sini, Mas, mau parkir ya? Yang cowok nunggu ibunya masuk. Karena Pak, gratis. Karena kan nggak mungkin orang beli dulu masih 8.000 loh, Pak. Ini 8.000 orang harus bayar parkir 2.000, 10.000, 20%. Iya. Iya, mikir ya 20% ya. Iya, akhirnya gimana ya? Tak kasih tulisan dulu, tulisan kecil, akhirnya kasih tulisan gede, wes. Di luar juga aku kasih. Oh, berarti ini parkiran free nih? Free motor, free. Motor ya? Mobil terserah mau ngasih atau enggak. Kalau motor free ya? Tuh. Ya itulah salah satu yang dibutuhkan sama orang. Menciptakan kenyamanan. Menjaga dengan cara menciptakan nyaman tuh untuk menjaga customer loyal kita, yang sekitar kita harus tahu satu. Terus yang kedua tadi strategi untuk menginformasikan apa tadi? Ternyata informasi nggak terlalu belum terlalu dibutuhkan sama ini. Caranya di sini tuh memang lebih menjaringnya bukan seperti itu memang. Kita menjaring memang dari tutur-tutur, jadi dari mungkin berkah juga sih 1985 ini ketika ada nama ini beberapa kan dibilang konten kreator. Saya kan belum pernah kerja sama konten kreator, cuma beberapa orang itu kesini yang dari Surabaya, yang dari Malang. Akhirnya temanku sendiri yang AWSM itu dia kan mau info Malangan itu ya. Info Malangan. Arek-arek ini ada rono. Lu mau saya mana gak ngomong? Iya orangnya takjil dan. Ya wis lah. Dan ke sini dari situ lah aku. Dan satu lagi memang belum sampai belas benar-benar di jejaring sosial karena takut juga sih. Kapasitas saya masih kapasitasnya betul. Kasihan mereka juga. Kalau untuk kesana ada sih. Dulu kan kita juga pernah ada open house. Jadi setelah hari raya kita buka full dari pagi sampai sore, full makan minum gratis. Perkenalan tempat baru habis direnov. Ada sekarang ya para konten kreator TikTok itu kan yang sekarang suka review makanan dan
Yang tadinya saya juga banyak nonton sih slide keluar di TikTok yang tadinya nggak tahu jadi tahu hidden gem gitu. Tapi oke, dengan kekuatan sampean berarti intinya sampean meyakini untuk saat ini adalah masih harus menjaga orang-orang yang masih di sini. Untuk customer loyal ya istilahnya. Lebih susah menjaga orang lain, apalagi saya orang kedua. Apa kalau bilang? Udah bukan. Ya, kayak bapak. Terus kan sudah generasi kedua. Iya betul. Tapi sebelum menciptakan loyalitas itu, sampean kan tadi sempat mengembangkan juga ya dari 2-3 meja sampai memberanikan diri. Banyak meja itu mulai muncul karena banyak customer datang atau belum langsung memang. Langsung sampai fight. Yang paling susah awalnya memang bapak terlalu konvensional. Dulu warung ini nggak pernah libur sama sekali. Kalau ada event, bapak ada acara keluar kota baru libur. Ternyata Pak, ya pernah libur 1 minggu sekali. Cuma dulu kan rawang saya anak 7, anak Madura. Terus sojo banyak liburnya mas. Ya wes 2 minggu sekali aja. Jadi liburnya tetap itu 2 minggu sekali ada Senin. Kenapa sampai kemudian berpikir hubungannya tadi sempat dengar konvensional, kok mau ngomong liburan? Hubungannya di mana mas? Kenapa sampai meyakini aturan bapak yang konvensional yang mungkin susah untuk diterapkan. Kayak bapak dulu nggak mau Gojek, Grab ribet. Semi buta huruf lah bisa dibilang. Kelas 3. Dulu kan kita masih manual mas. Iya. Gojek datang bayar dengan surplus 20%, setiap bulan kita harus membayar ke Gojeknya. Bapak kan nggak tahu itu. Kita harus nggak Gojek, ribet, harus bayar 20%. Lagi apa lagi? Intinya ribet aja, merasa ribet. Nggak mau ribet. Ya mungkin nggak ada planning sih. Terus penjadwalan teman-teman, terus packing. Dulu kan cuma pakai kertas. Saya tertarik sama libur lagi. Kenapa harus ada libur menurut sampean? Kalau libur itu satu. Masih butuh refresh kami satu keluarga. Terus yang kedua itu bakal keganti sebentar lagi. Mungkin kalau habis renov itu bakal saya full. Dulu sih kalau libur kita pasti full pembersihan. Terus teman-teman ini buat refresh bareng. Biar recharge ya. Recharge. Libur ya camping keluar ke pantai. Libur itu hari apa biasanya? Senin. Bagus. Saya juga mikir ini jangan libur Sabtu Minggu, jangan. Haram. Bener, haram. Dulu pernah Sabtu Minggu beberapa kali libur. Akhirnya orang-orang yang berkeluarga itu komplain mas. Mulai itu Sabtu Minggu sama tutup. Aku sama keluarga gak iso. Usaha bisnis kuliner Sabtu Minggu rasanya haram deh. Kalau buat libur. Iya. Sip. Kasihan yang jauh. Dan tapi sekarang sudah Grab. Sudah ada semua. Sudah ada. Keren. Ya inilah bedanya muda dan old tuh gitu ya. Sekarang lebih modern. Tinggal sekarang cuman beliau ini walaupun masih muda, masih sementara ya mungkin analisis sementara adalah belum terlalu secara masif untuk menggunakan media sosial, belum secara masif ya. Tapi punya IG nggak? IG ada. TikTok untuk kedai aja. Oke. Harusnya kami posting nanti kami tag IG-nya. IG-nya namanya saya. Oh namanya Mas sendiri. Ini ada mie bakso M Gendut. Mie bakso M Gendut sama namanya Mas Gunawan sendiri. Saya ada sendiri. Oke. Nanti kita boleh saya ini add juga. Oke, saya pikir mungkin terima kasih Mas banyak insight buat teman-teman muda. Tapi terima kasih banyak. Saya tutup dengan pertanyaan terakhir. Sampai hari ini pernah berada di titik bawah? Pernah. Apa yang sampai lakuin? Positif. Plan A, plan B, plan C. Doa. Fokus buat solusi dan berdoa, bukan terus terlena dengan masalah. Berarti bisa kelihatan banget. Jadi bahasa orang bisnis itu nggak bertele-tele. Fokus sama solusi A, B, dan C. Ini gitu plan maksudnya. A, plan B, plan C. Fokus plan A, plan B. Intinya sebenarnya kalau bahasanya orang motivator biasanya bilang adalah setiap ada problem bukan kita fokus pada masalah, tapi fokuslah pada solusi. Capek jadinya. Mending capek mikir harus ngapain daripada kok bisa gitu. Ngersulo terus ya. Benar guys. Sekali lagi Mas Gunawan sukses terus, sehat terus. Sama-sama. Mudah-mudahan bisnisnya terus berkembang. Amin. Saya terima kasih sudah dikasih berkenan.
Guys, terus terang kami ini mendadak, sifatnya nembak-nembak, datang podcast. Ini nggak ada janjian-janjian, tapi masnya dengan kesibukan tadi ada tamu, tapi masih menyempatkan buat kita untuk kita wawancara. Sekali lagi Mas Gunawan, sukses buat bisnisnya. Salam buat mama dan ayah, sehat selalu. Masih di Sulawesi, jalan-jalan. Ke tempat kakek. Aduh, ngiri saya. Aduh, 5 hari di sana. Ngiri saya. 4 hari lagi minta pulang. Anaknya bekerja. Sekarang ayah sudah bisa Alhamdulillah udah jalan-jalan autopilot ya. Kemarin udah tinggal umroh. Jalan. Tetap ini yang maaf ya, kalau kata orang ini yang hebat orang tuanya Mas. Iya. Bisa buat sampean begini. Nanti anak sampean hebat, yang hebat sampeannya. Itu PR-nya. Generasi ketiga pasti susah. Iya sih. Generasi handphone. Saya kan saya kan pernah ikut susahnya. Waktu bapak baru jualan, warungnya kebakaran, habis nggak punya modal sama sekali. Ya, awali lagi. Nah, kalau anak saya takutnya dia udah di posisi enak. Saya belum. Oh, belum. Baru. Amin, kita doakan segera punya anak. Amin ya Allah. Kayak anak kakak saya kan sekarang lagi posisi nyaman banget, finansial sangat bagus banget. Itu PR kami benar jalankan bisnis itu. Tapi tinggal tergantung didikan orang tua. Itu nanti PR. Karena kemarin saya juga habis podcast juga ada tempat makan yang legend juga, legend dari tahun berapa? Jangan sebut nama, masih apa? Belum kita tayang soalnya. Malang banyak sekali Malang. 60-an. Ada legend Mas. Makanan berat. Ini kayak gini juga. Oh. Ada nanti kita di show ini. Itu sekarang yang handle anaknya masih umur 22 tahun. 22 tahun. Makanya tergantung personal didikan orang tua. Tapi dia lebih didikan kakeknya cerita dia. Neneknya atau apa? Neneknya apa kakeknya tadi kemarin. Jadi tergantung ya semua tergantung mudah-mudahan didikan. Jadi buat dia bisa melanjutkan. Sekarang melanjutkan anaknya. Baru umur 22 tahun. Bagus, lulusan dari Taiwan. Kuliah di jauh-jauh di Taiwan, balik ngurusin sama. Jadi gitu. Sekali lagi Mas Gunawan, sukses buat terima kasih banyak Bapak. Sukses selalu. Oke guys, terima kasih. Thank you.